Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin melakukan presentasi di tema kesehatan. Di sini ada nama kelompok saya. Yang pertama ada Marcella Indonesia, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Tangga Saputra Haryono, yang ketiga ada Muhammad Alfiza, yang keempat ada Naufal Rizky Fariza. Di sini nama proyek kami ada jumlah tenaga kerja dan sarana kesehatan di DKI Jakarta. Untuk ringkasannya, kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia, karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 memberikan batasan kesehatan adalah keadaan sejahtera badan jiwa sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Batasannya diangkat dari batasan kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang paling baru, yaitu kesehatan merupakan keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Pada dasarnya, kesehatan mencakup 3 aspek, yaitu fisik, mental, dan sosial. Tetapi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan mencakup 4 aspek, yaitu fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Jadi, kesehatan merupakan suatu gejala di mana kondisi tubuh maupun jiwa dalam kondisi yang produktif, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun ekonomi, di mana kesehatan suatu kondisi tubuh yang sangat penting dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kesehatan akan menghambat aktivitas dalam kehidupan baik rohani maupun jasmani. Kesehatan tubuh sangat berperan penting dalam menjalani aktivitas-aktivitas baik dari segi fisik atau pikiran, di mana kesehatan merupakan modal utama dalam melakukan aktivitas dalam menjalani kehidupan. Kesehatan adalah suatu hal yang mendasar dalam hidup manusia. Banyak orang sakit dan keluarganya yang mengorbankan segala harta dan benda mereka untuk mencari kesembuhan. Dalam mengatasi penyakit yang dialami seseorang, maka perlu sistem perawatan kesehatan untuk mengatasi penyakit yang diderita, baik perilaku seorang menjaga tubuhnya untuk selalu sehat agar jauh dari penyakit. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit bersalin, puskesmas dengan rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas pembantu, poliklinik atau balai, pengabotan tempat praktek dokter, rumah sakit bersalin, tempat praktek bidan, Pokesdes, pos kesehatan desa, Polindes, pondok bersalin desa, apotik, toko khusus obat jamu. Selain itu juga ditanyakan terkait posyandu, pos pelayanan terpadu. Alasan kelompok kami ingin menganalisis tema kesehatan yang berjudul jumlah tenaga kerja dan sarana kesehatan di DKI Jakarta adalah untuk mengetahui berapa jumlah tenaga kesehatan dan sarana kesehatan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, terlebih lagi selama masa pandemi COVID-19 yang sedang meningkat. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan hidup sehat, sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi, serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum di tahun 2018, khususnya di DKI Jakarta terdapat 21.539 tenaga kesehatan dan mengalami peningkatan di tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19. Kenaikan kesehatan di tahun 2019 sampai 2020 kurang lebih mencapai 12.000, dari 23.317 tenaga kesehatan menjadi 35.818 tenaga kesehatan di DKI Jakarta. Selain itu, sangat penting pembangunan sarana kesehatan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan meliputi rumah sakit bersalin, puskesmas dengan rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas pembantu, poliklinik, balai pengobatan, tempat praktek dokter rumah sakit bersalin, tempat praktek bidan, Poskesdes, pos kesehatan desa, Polindes, pondok bersalin desa, apotik, toko jamu atau obat khusus. Jumlah fasilitas kesehatan terbanyak di DKI Jakarta pada 4 tahun terakhir berada di Jakarta Timur dengan jumlah kurang lebih dari 100, dan dapat kita ketahui pula pada data BPS jumlah pasien yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan pada 2 tahun terakhir mengalami penurunan, di mana penurunan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pandemi COVID-19. Jumlah menurunnya pasien. Pembahasan pengertian dari jumlah penyebaran tenaga kerja kesehatan di DKI Jakarta.
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan wewenang untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi, serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan. Dengan demikian, maka kita bisa melihat dari data di atas bahwa dokter umum, spesialis gigi, apoteker yang lain pun seiring berjalannya waktu, tahun per tahunnya adanya peningkatan yang signifikan berjalan lurus dengan adanya virus yang menyebar secara cepat luas di DKI Jakarta. Semisal dari 2019 sampai 2020 yang sedang melonjak-lonjak tingkat penanganan virus COVID-19 sehingga para pekerja medis pun ikut naik untuk menangani virus tersebut. Yang selanjutnya itu ada jumlah sarana kesehatan yang tersedia di DKI Jakarta. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit bersalin, puskesmas dengan rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas pembantu, poliklinik atau balai pengobatan, tempat praktek dokter, rumah bersalin, tempat praktek bidan, poskesdes atau pos kesehatan desa, polindes atau pondok bersalin desa, apotik, toko khusus obat atau jamu. Selain itu juga ditanyakan terkait posyandu atau pos pelayanan terpadu. Pentingnya pembangunan sektor kesehatan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Indonesia telah disadari oleh Presiden Republik Indonesia dan misinya tercantum dalam salah satu nawacita. Disertakannya sebagai target kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN pada tahun 2020 sampai dengan 2024 merupakan komitmen nyata pemerintah Indonesia untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Dapat dilihat pada tahun 2018 sampai tahun 2021 menunjukkan pemanfaatan fasilitas kesehatan rumah sakit swasta atau pemerintah, klinik, dan praktek dokter pun merupakan fasilitas kesehatan yang digunakan oleh penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan untuk rawat jalan selama 4 tahun terakhir. Yang ketiga, yaitu ada jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan selama 4 tahun terakhir. Pada BPS dapat kita ketahui tingkat kesehatan dilihat melalui keluhan kesehatan dan angka kesakitan yang didasarkan pada penilaian individu terhadap kondisi kesehatannya. Publikasi ini akan membahas indikator kesehatan tersebut dalam berbagai disegregasi untuk melihat pola hubungan beberapa faktor demografi dan sosial ekonomi terhadap kesehatan. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2021, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir cukup rendah dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Pengaruh pandemi COVID-19 yang mewabah di Indonesia dalam 2 tahun terakhir terlihat tidak tergambar pada presentasi keluhan kesehatan. Data BPS tidak dapat memberikan informasi mengenai persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan akibat COVID-19, karena gambaran penyakit yang diperoleh dari Susenas merupakan penyakit secara umum dan tidak terinci menurut penyakit yang berhubungan dengan pernafasan, di mana virus COVID-19 menjangkit. Kesimpulan yang pertama yaitu kesehatan merupakan
keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Yang kedua, tenaga kerja kesehatan di DKI Jakarta mengalami peningkatan 12.000 tenaga kerja pada tahun 2019 sampai 2021 dikarenakan meningkatnya COVID-19. Yang ketiga, jumlah fasilitas kesehatan terbanyak di DKI Jakarta pada 4 tahun terakhir berada di Jakarta Timur dengan jumlah kurang lebih dari 100. Yang keempat, pentingnya pembangunan sektor kesehatan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang terakhir, jumlah pasien yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan pada 2 tahun terakhir mengalami penurunan sekitar 5-10.000 pasien karena adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu saran. Penambahan sarana kesehatan dan tenaga kerja kesehatan agar masyarakat mudah mengakses fasilitas kesehatan yang ada.